Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para guru, alim ulama, cerdik pandai. Terkhusus kita sebutkan juga Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Ustadz pengurus masjid beserta jajaran pengurus, para pemuda juga yang dimuliakan Allah. Masih ada yang belum dapat snack, Bu? Apa isinya snack? Tak tolong snack. Oh iya, jangan lupa untuk menikmati snack yang sudah disediakan. Mau belajar ya, Bu ya? Ya, jangan biarkan snack menjadi penghalang di antara kita. Takutnya nanti ibu-ibu pulang, ada saudara-saudara kita yang tidak sempat ikut mengaji, tanya saudara kita yang tidak ikut ngaji. Ada ngaji tadi malam? Ada. Bagus ceramah Ustaz. Bagus. Apa isi ceramah Ustaz? Snack. Kita pulang mudah-mudahan membawa ilmu, dan juga selama kita duduk mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu riwayat katakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada atau kama qala. Aku tinggalkan bagi kamu dua perkara, kalau kamu berpegang pada dua perkara tersebut, maka kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Dalam riwayat lain dikatakan Al-Quran dan ahli baiti, kata Nabi SAW. Dan keluarga aku. Itu ada dalam riwayat Imam Muslim. Tapi yang kita ingin bahas pada malam hari ini adalah versi yang pertama, yaitu memegang pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kenapa? Karena saat ini tidak sedikit kita temukan orang-orang yang menyatakan bahwa diri mereka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Ini tidak salah. Tapi kemudian jika kembali pada Al-Quran dan hadis ini dibenturkan dengan ulama. Maksudnya apa? Kita beragama ikut ulama atau ikut Quran hadis, Bu? Hah? Pak, beragama ikut ulama atau ikut Quran hadis? Tidak ikut ulama. Mulai ibu kan Pak. Ya. Ikut ulama atau Quran hadis? Siapa yang ikut Quran hadis? Siapa yang ikut ulama? Tidak ada juga. Udah, bubar aja lah kita. Padahal yang benar itu apa? Kita ikut Quran hadis. Tapi masalahnya kita paham Quran dan hadis enggak? Siapa di sini yang bisa bahasa Arab? Al-Quran hadis bahasa Jawa atau bahasa Minang? Bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Minang. Kalau kita mau bilang saya kembali pada Quran hadis, berarti syaratnya apa berarti? Harus bisa bahasa Arab. Tidak ada ceritanya kembali pada Quran hadis, tidak bisa bahasa Arab. Orang mengaku kembali pada Quran hadis,
tapi tidak pandai bahasa Arab, ini rentan kena tipu. Dan ini trik dari ustadz kami dulu ketika di pondok. Kita mau ceramah ke kampung, ke daerah-daerah, kadang-kadang ustadz ada yang akan nanya pada kami yang mau ceramah ini, ustadz itu dalilnya apa? Ini kita santri, kita belum banyak hafal hadis, tapi kalau ditembak, ustadz itu dalilnya apa? Kan pusing juga kita mau jawab. Santri ini ada trik nih ustadz ya. Ini rahasia kita aja ya. Gimana caranya kalau kita ditembak tanya seperti itu, ustadz itu dalilnya apa? Apa kata guru kami dulu, ini Ustadz Zulfahmi ini di Parabe. Apa jawab beliau? Misal, kalau ditanya Ustadz apa hukum membacakan Yasin untuk orang yang sudah meninggal? Ini kan dalilnya ada, Iqra'u ala mautakum Yasin, contoh. Ada hadisnya, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan pada orang yang meninggal di antara kalian surat Yasin. Tapi masalahnya kalau kita tidak hafal dalil itu bagaimana? Kata Ustadz Zul dulu, kamu baca aja Ajrumiyah. Dalilnya al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Artinya bacakanlah surat Yasin bagi orang-orang yang meninggal di antara kamu. Itu yang saya baca tadi hadis enggak tuh, Pak? Hadis enggak? Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu hadis enggak tuh, Pak? Apa enggak tahu kan? Itu masalahnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahasa Arab. Kalau ada orang bilang, saya kembali pada Quran, saya kembali pada hadis. Hadis saja tidak tahu, Quran saja tidak tahu, membedakan antara hadis asli dan hadis palsu saja tidak bisa, bagaimana kita mau ngaku kembali pada Quran dan hadis? Maka ini salah satu penyakit saja. Maka yang benar kita kembali pada Quran hadis, kita merujuk pada Quran hadis, berdasarkan pemahaman orang yang mengerti Quran dan hadis. Siapa yang mengerti Quran dan hadis? Ulama. Di situ kita memposisikannya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Pusaka kita apa? Al-Quran. Pusaka kita apa? Hadis. Tapi kita juga mesti paham kapasitas diri kita. Kita bukan orang yang mampu langsung memahami Al-Quran dan hadis, sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari Al-Quran dan hadis, kita merujuk kepada siapa? Ulama. Hati-hati. Karena kalau kita merujuk langsung pada Quran dan hadis, tanpa keilmuan mendasar, tanpa kecakapan ijtihad, akan lebih banyak sesatnya daripada benarnya. Contoh, kalau ibu-ibu baca surat Al-Baqarah, bapak-bapak baca surat Al-Baqarah ayat 1 tanpa bimbingan ulama. Kira-kira surat Al-Baqarah ayat 1 bunyinya apa, Bu? Itu karena ibu berguru pada ulama. Kalau tidak ada ulama yang menunjukkan, apa kita baca? Alam. Surat apa kita baca sekarang? Alam. Alhamdulillah kita punya ulama, punya guru yang bimbing. Makanya kita baca surat Yasin itu Yasin. Kalau tidak ada ulama nunjuki kita itu Yasin, apa kita baca? Surat apa dia baca? Surat Yes. Surat Yes. Surat apa nih surat Yes? Itu karena ulama. Makanya lucu kalau ada orang mau menihilkan peran ulama. Saya tidak butuh ulama, cukup bagi saya Al-Quran dan hadis. Kamu tahu cara baca Alif Lam Mim itu dari siapa? Dari ulama. Jangankan memahami, membaca pun bisa salah kalau tidak dibimbing oleh ulama. Maka itu yang benar. Kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman ulama. Banyak hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah subut dalil dulu. Karena ada penyakit juga. Ini beriringan. Ada orang nanya dalil, Ustaz, apa dalilnya yang seperti tadi? Misalkan mendoakan mayat. Kita katakan dalilnya adalah Iqra'u ala mautakum Yasin. Pertanyaan selanjutnya apa? Itu hadisnya sahih atau tidak?
Orang-orang banyak sekarang bertanya seperti itu, Pak. Itu hadisnya sahih atau tidak? Kalau ustadznya usil, ustadznya bisa tanya balik, arti hadis sahih itu apa? Kamu nanya ini sahih atau tidak, arti hadis sahih itu apa? Nggak tahu hadis sahih artinya apa, pokoknya itulah, katanya. Nggak bisa. Makanya kita harus dudukkan terlebih dahulu ketika kita mau tanya ini hadis sahih atau tidak. Di mana posisi hadis sahih? Apa maksudnya hadis dhaif? Mana hadis yang bisa kita terima? Mana hadis yang kita tolak? Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ini metode memahami hadis. Apa kata beliau? Innal ahaditha idza thabatat wajaba dhammu ba'diha ila ba'd. Sesungguhnya hadis-hadis itu kalau ada, kalau nyata dia, maka wajib kita memahaminya dengan cara kompromi. Jangan terima satu hadis kemudian kita tolak hadis yang lain. Poin pertama yang disampaikan oleh beliau adalah subutul ahadits. Nih izin pakai papan ya ibu-ibu ya. Ada berapa macam hadis? Ada dua. Dari sisi kita mau pakai atau tidak. Nampak tulisannya, Bu? Kalau nak nampak, kita tebalkan sedikit. Hadis. Hadis itu, kalau dalam bahasa Indonesianya ada dua. Ada hadis asli, ada hadis palsu. Nah, hadis palsu ini istilahnya dalam bahasa Arab adalah maudhu'. Maudhu'. Nah, kalau kita mau nolak hadis, hadis yang ditolak ini nih. Ini ditolak. Hadis palsu ditolak. Apa itu hadis palsu? Maudhu', fabricated. Dibuat-buat, dibikin-bikin. Nah, yang kita terima apa? Hadis yang, tapi hadis asli ini ada grade-nya, ada levelnya. Sama lanjut teh di siku ibu ya. Teh apa aja levelnya? Teh yang paling bagus, kualitas apa? Hah? Teh apa yang paling bagus? CTC. Nah, kalau yang kualitas menengah? Ya, mana yang petani teh? Kalau yang kualitas bawah? Yang ibu minum kualitas bawah, kualitas tinggi? Kualitas bawah gitu. Yang tinggi-tinggi itu diekspor semua. Kita ini kan orang-orang terjajah nih ya, Bu ya. Ya, dijajah dulu Pak. Orang Belanda dia bawa kopi, kita tinggal daun kopi aja. Makanya di Minang itu daun kawa. Ya, teh-teh pucuk yang bagus diekspor semuanya. Kita tinggal, ya itulah. Orang Belanda datang ke negeri kita, apa yang mereka makan? Mereka makan daging. Kita makan apa? Makan tulang, makan jangi. Makannya ketik-ketik badan orang awak. Nah, hadis itu juga ada level-levelnya. Level hadis kalau kualitas asli, ya kalau asli kualitas yang baik itu namanya sahih. Nah, ini hadis sahih. Syaratnya ada 5 hadis sahih. Sanad bersambung, perawinya orang adil, perawinya orang dhabit, tidak ada syaz, tidak ada ilat. Apa itu Ustaz? Sanad Ustaz, apa itu perawi Ustaz? Umpama ini Nabi SAW, Nabi menyampaikan hadis kepada siapa? Sahabat. Sahabat menyampaikan hadis pada siapa? Tabi'in. Tabi'in menyampaikan hadis pada siapa? Tabi'in. Nah, boleh jadi ada orang lagi di sini, ada orang lagi di sini. Nah, di sini misalkan imam hadis, contohnya Imam Bukhari kita sebut.
Nah, ini namanya sanad, jalur penyampaian hadis dari Nabi pada sahabat, dari sahabat boleh jadi pada sahabat lain atau kepada tabi'in, dari tabi'in boleh jadi kepada tabi'in lain atau kepada tabi'in sampai kepada imam hadis. Ini namanya apa tadi Pak? Sanad. Ketika kita ngomong sahih, yang sahih itu apa? Nih, kualitas ini sahih. Sanadnya sahih. Syaratnya apa? 5. Apa itu? Sanadnya bersambung. Ada orang dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang namanya tercantum di sini mesti tidak boleh fasik. Kalau fasik dia, maka hadis grade-nya turun. Grade-nya jadi turun, tidak jadi sahih lagi. Orang-orang ini juga mesti memiliki kemampuan hafalan yang hebat. Tidak boleh pelupa. Kalau dia pelupa bagaimana? Kalau dia pelupa, grade-nya turun pula. Hadisnya juga tidak boleh syaz. Syaz itu maksudnya apa? Bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat. Syaz, ganjil. Nah, contohnya hadis jariyah itu ganjil. Kalau tidak mau kita sebut muttarib. Apalagi tidak boleh pula mu'allal. Ada ilat dalam hadis itu. Ada keganjilan lah. Aneh pokoknya orang-orang yang tahu siap hadis tahu bahwasanya ini hadis mu'allal. Nah, kalau ternyata grade hadisnya kurang. Kurangnya gimana? Ini ingatan kuat. Ini ingatan kuat. Ini ingatannya agak lemah sedikit. Bu, hari Selasa pagi makan apa, Bu? Lupa. Udah dhaif. Ya, Pak. Kita ini kalau kita jadi perawi hadis nih hadisnya dhaif semua. Ya, kenapa? Pelupa. Tadi banyak lupanya daripada ingatnya. Kalau kurang-kurang ingatan, maka namanya hadisnya hasan. Namanya hadis hasan. Hasan enggak jadi dhaif, Bu. Hasan aja lah. Ya. Kalau misalkan dari nama-nama ini ada yang fasik, contoh, fasik. Apa contoh? Atau muruahnya rusak. Fasik, muruahnya rusak, suka bohong misalkan. Suka bohongnya gimana? Manggil kucing. Kucingnya datang, enggak ada ikan asin. Itu bohong enggak? Dosa enggak? Enggak juga sebenarnya kan? Ya, Pak. Tapi dalam hadis enggak boleh seperti itu. Dalam hadis, karena standar orang yang meriwayatkan hadis ini tinggi, maka orang-orang seperti ini tidak diterima kalau mau jadi perawi hadis. Maka hadisnya jadi apa? Dhaif. Nah, jadi ini kita sering dengar nih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, ini hadis sahih. Apa maksudnya Ustaz? Inilah dia. 3 hadis ini asli nih. Kita tegaskan hadis sahih, hadis hasan, ataupun hadis dhaif, 3-3-nya hadis asli, tapi grade-nya berbeda. Levelnya berbeda. Kalau hadis sahih ini bagaimana? Grade tinggi. Bagus. Kalau hasan, ya bagus juga, tapi tidak sebagus hadis. Kalau dhaif, kualitasnya buruk. Agak buruk. Tapi tidak boleh ditolak mentah-mentah. Yang mau ditolak ini apa? Hadis yang hadis palsu. Ini berbeda. Hadis dhaif berbeda dengan hadis palsu. Makanya kalau untuk fikih, dalam ilmu fikih yang menyebabkan adanya zon, hukum ini wajib ataupun hukum ini haram, kita pakai hadis sahih. Tapi untuk hadis dhaif, jangan kita buang. Hadis dhaif boleh dipakai untuk apa? Fadail amal. Ya, fadail a'mal boleh dipakai. Fadail a'mal itu apa maksudnya Ustaz? Amal-amal tambahan. Amal-amal tambahan bukan untuk mengharamkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu. Ini namanya apa nih? Kita memahami subutul ahadis. Bahwasanya hadis ini bisa dipakai atau tidak. Yang di bawah tidak bisa dipakai. Yang di atas bisa dipakai tapi sesuai dengan penempatannya. Mana yang untuk fadilah amal, mana yang untuk fikih. Kalau untuk kaji tauhid nanti ada lagi level hadis. Namanya hadis mutawatir.
Nah, ini dalam kaji tauhid namanya mutawatir, lawannya ahad. Tapi kita tuntaskan saja sampai di sini dulu. Ya, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis palsu apa bahasa Arabnya, Bu? Maudhu'. Maudhu'. Ini hadis yang ditolak. Nah, kita harapkan mulai malam ini jangan lagi nolak-nolak hadis karena dhaif. Hadis dhaif itu kemungkinan berasal dari nabinya tetap ada, walaupun kemungkinannya lemah. Karena kemungkinannya lemah itulah maka disebut dengan hadis dhaif, bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu itu ya tuh hadis dibikin-bikin, hadis dibuat-buat. Takutnya nanti kita nolak hadis dhaif semua, tahu-tahu hadis itu memang ada dari Nabi. Atau boleh jadi jalurnya dhaif namun jalurnya berbilang, maka hadis tadi naik level menjadi hadis hasan. Atau boleh jadi makna hadis dhaif tadi sejalan dengan hadis yang sahih sehingga maknanya tadi tetap sahih walaupun sanadnya dhaif. Banyak sebenarnya faktor yang membuat kita tetap bisa beramal dengan hadis dhaif. Itu dulu. Ini namanya memahami subutul adillah. Langkah yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tadi apa? Wa wajaba dhammu ba'diha ila ba'din. Hadis-hadis tadi wajib kita pahami secara komprehensif. Tidak boleh kita terima satu hadis, kemudian kita tolak hadis yang lain. Tidak boleh itu, Pak. Apa contohnya? Kalau dalam Al-Quran saja ini banyak contoh. Ada orang baca Al-Quran yang dapat oleh dia apa? Ayat-ayat jihad saja, Pak. Apa dia baca ayat? Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Dan bunuhilah mereka orang-orang kafir itu dimanapun kamu temui mereka. Baru dia baca satu ayat ini, langsung bangkit semangat jihad. Besok dia kemana-mana bawa golok. Kenapa dia bawa golok? Tadi malam saya baca ayat. Apa ayatnya? Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhilah mereka dimanapun kamu temui mereka. Ketemu orang Kristen, ketemu orang Hindu, ketemu orang Buddha, ketemu Jackie Chan, dia yang enak aja, enggak semua orang juga bisa enggak bisa seperti itu. Ini efek kalau baca cuma satu ayat. Karena ada juga ayat yang lain. Apa ayat yang lain? Ayat setelah itu. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Yang akan kita perangi itu siapa? Orang-orang yang memerangi kita, Pak. Bukan orang kafir. Ini perlu digaris bawahi ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Yang kita perangi itu bukan orang kafir. Maksudnya kita memerangi orang kafir bukan karena kekafiran mereka. Kita memerangi mereka karena mereka membahayakan kita. Karena mereka memerangi kita. Makanya ayat setelah itu. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Wa la ta'tadu. Bahkan juga diberikan garis oleh Allah. Ya, panduan oleh Allah. Wa la ta'tadu. Tidak boleh melampaui batas. Orang berjihad boleh bunuh perempuan, Pak. Orang perang boleh bunuh perempuan, Bu? Tidak. Boleh bunuh anak-anak? Tidak boleh. Ini kalau orang baca ayat saja. Oh, jihad ini wajib. Dia bawa bom, dia bawa ke gereja. Meledak gereja. Perempuan mati, anak-anak mati. Dia pun ikut mati karena dia bom bunuh diri. Sekarang orang ini mati syahid atau mati konyol? Mati konyol jadinya. Kenapa mati konyol? Gara-gara cuma baca satu ayat. Ayatnya salah enggak, Pak? Enggak. Yang salah siapa? Ininya orang salah. Ya, sebenar apapun ayat, kalau kepala yang baca sudah berkarat, maka hasilnya parat juga. Hati-hati. Apalagi contoh lain? Contohnya dia baca surat Al-Maidah ayat 6. Saya mau mencari panduan tata cara berwudu sesuai dengan Al-Quran.
Dia buka surat Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah surat Al-Maidah ayat 6? Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak salat maka basuhlah wajah kalian. Bu. 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 Ibu-ibu wudu apa yang Ibu basuh dulu? Hah? Ini banyak mazhab ibu-ibu ke Pak? Apa yang kita basuh dulu? Basuh tangan dulu ya enggak? Basuh tangan dulu, kumur-kumur dulu, bersihkan hidung dulu, gosok gigi dulu. Kan seperti itu. Tapi dalam Al-Quran tadi Allah suruh basuh apa? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Orang yang baru baca satu ayat bingung juga dia. Kok aneh ya? Guru ngaji saya dulu nyuruhnya basuh tangan dulu. Guru ngaji saya nyuruhnya kumur-kumur dulu. Tapi Al-Quran justru nyuruh basuh muka dulu. Yang salah Al-Quran atau guru ngajinya? Apa? Yang salah Al-Quran atau guru ngajinya tuh Pak? Hah? Siapa yang salah? Dia. Dia yang salah. Al-Qurannya enggak salah. Guru ngajinya enggak salah. Kenapa Al-Quran enggak salah? Al-Quran menjelaskan rukun wudu. Yang dijelaskan Al-Quran apanya? Rukun wudu. Sedangkan guru ngajinya menjelaskan rukun ditambah dengan sunnah wudu. Bolehkah orang wudu langsung basuh muka enggak kumur-kumur? Boleh. Boleh orang wudu langsung basuh muka enggak cuci tangan? Boleh. Tapi sebaiknya cuci tangan dulu, kumur-kumur dulu, dan itulah yang diajarkan oleh guru-guru ngaji kita. Yang diajarkan bukan cuma yang wajib-wajib saja, tapi juga dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Tapi orang yang tadi baca Quran langsung karena tidak paham mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah, alah salah saja sadonya. Enggak, ikolah aneh kaji guru gitu kok. Sudah bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran bilang basuh muka, Ustadz bilang kumur-kumur, Ustadz sesat. Kira-kira kalau saya jadi ustadznya apa jawabnya? Ustadz sesat. Kamu sasi. Kenapa sasi? Karena kamu cuma baca satu ayat. Untung dia cuma baca ayat wudu, Pak. Kalau ayat jihad tadi yang dia baca rusuh pula, Pak. Ya. Itu contoh dhammu ba'diha ila ba'. Selain menetapkan ini subut, kita harus memahami hadis secara komprehensif. Pak, Al-Quran ini kalau dipotong-potong bahaya, Bu. Ya. Apa kata Imam? Fawailul lil musallin. Maka celaka bagi orang-orang yang salat. Titik. Mau Ibu salat? Hah? Dia bacanya titik aja sampai di situ. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Titik. Mau salat? Kenapa enggak mau salat? Celaka. Ya sudah, kita tutup kaji kita ya. Itu kalau kita baca ayat sepotong, makanya harus dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim. Orang-orang yang bagaimana nih yang dihukum, yang celaka? Orang-orang yang lalai sholat. Bukan orang-orang yang sholat. Itu kan cara Allah untuk menarik perhatian orang. Ya, tanbih. Memakai redaksi-redaksi yang membuat orang kaget kemudian dijelaskan. Itu gaya bahasa Al-Quran. Nah, itu kemudian namanya siyak lagi. Selain kita memahami hadis-hadis tadi secara komprehensif, kita juga harus memahami siyak. Harus memahami uslub namanya. Asalibul Quran wal hadis. Gaya bahasa Al-Quran dan hadis. Dan ini agak-agak berat kaji kalau sudah masalah uslub. Karena kita harus punya kecakapan bahasa Arab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq, itu total sahabat yang ikut menggali parit sekitar 3.000 orang, Pak. Sahabat yang menggali parit berapa orang, Bu? 3.000. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini juga ada Bu Yazul nih.
Mana yang besar musalla kita daripada raudhah, Ustaz? Besar raudhah. Ya, Masjid Nabawi yang asli itu sebesar apa, Ustaz? Sekarang kan Masjid Nabawi besar. Tapi Masjid Nabawi yang asli sebesar apa? Ya raudhah. Masjid Nabawi itu aslinya ya sebesar raudhah saja. Dan kamar Siti Aisyah itu di mana? Di mana kamar Siti Aisyah? Makam Nabi sekarang itu, Bu. Jadi kecil aja tuh kamar Nabi dulu. Ya, kamar Siti Aisyah tuh kecil saja dulu, enggak besar-besar. Enggak ada WC-nya tuh. Jadi kalau orang dulu mau ke WC kemana? Pergi ke khala. Ya. Kalau sekarang setiap kamar ada WC. Setiap kamar ada WC kalau sekarang, ya enggak? Nah, makanya, jadi hati-hati itu. Sahabat Nabi 3.000 kira-kira muat enggak di dalam raudhah semuanya? Ada bunyi-bunyi aja, Sahabat Nabi 3.000 lebih. Muat enggak di dalam masjid kita 3.000? Hah? Muat enggak 3.000 di masjid kita? Ada enggak kira-kira sahabat Nabi yang sholat di rumah? Apakah semua sahabat Nabi itu sholat di masjid? Enggak. Sekarang ada hadis Nabi. Apa itu? La ajma'annal hatab. Sungguh akan aku kumpulkan kayu bakar. Untuk apa Nabi kumpulkan kayu bakar? Untuk membakar rumah orang yang tidak ikut sholat ke masjid. Bahaya hadis Pak. Tidak ikut sholat jamaah ke masjid. Apa yang akan dilakukan Nabi? Bakar rumah. Ada Nabi bakar rumah orang? Hah? Ada sahabat Nabi yang tidak ikut ke masjid? Pasti ada. Dibakar rumahnya oleh Nabi. Terus kenapa Nabi tadi ngomong mau bakar rumah orang? Itu namanya gaya bahasa Nabi. Itu namanya gaya bahasa. Sama seperti kita lah ya bapak-bapak. Kalau kita di Minang ada anak-anak ribut di masjid, marah. Kita enak, woi ibu-ibu jo. Dan sunat begitu. Apa sunat dia Pak? Kan enggak kita sunat pula dia. Enggak juga. Itu cuma apa namanya? Gaya bahasa saja. Ini diperlukan uslub, ya, pemahaman uslub, kemudian juga mufradat yang banyak. Orang kalau tidak paham uslub bahaya. Dalam Al-Qur'an apa Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, katanya seperti itu. Mohon maaf, sebagian orang ketika membaca ayat ini apa katanya? Oh, kalau yakin menjadi standar, berarti orang yang imannya sudah kuat tidak perlu lagi ibadah. Karena Allah bilang tadi apa? Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa arti yakin? Keyakinan. Oh, inilah iman sebenar-benar iman. Itulah hakikat, kata orang. Padahal yang dimaksud yakin di dalam ayat itu apa? Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang pasti. Apa sesuatu yang pasti? Kematian. Siapa yang boleh hendak sholat, Pak? Orang mati. Ya, Bu. Siapa yang boleh hendak sholat, Bu? Orang mati saja? Tidak. Siapa lagi yang boleh hendak sholat? Orang gila. Kalau ada orang hendak sholat berarti kok kasar kali, Bu? Nah, boleh jadi belum balik. Ada syarat sholat. Enak. Kan gilo-gilo saja. Itu contoh. Memahami uslub, gaya bahasa. Dan itu banyak ya. Pembahasan majas di dalam Al-Quran. Pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala barangkali. Kalau tidak tahu kita memahami uslub gaya bahasa Al-Quran, maka akan lebih banyak kita tersesat daripada kita mendapatkan hidayah ketika kita membaca Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita coba terapkan tadi. Metode memahami hadis. Metode memahami hadis. Gimana tadi? Memahami uslub, kemudian juga, anak-anak, mau disunat? Memahami uslub. Ya.
Apa contoh? Aduh, hapus. Semuanya aja, Ustaz. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam atau insan dalam riwayat lain, yang qata'a amaluhu illa min thalath." Nah, ini hadis terkenal nih ya Bu ya. Idza, jika, mata, mati, ibnu Adam, manusia, inqata'a, terputus, amaluhu, amalnya, kecuali 3. Apa saja yang 3 itu? Pertama, sedekah, sedekatun jariyatun. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Nah, ini mohon maaf tulisan saya kayak tulisan dokter ya Bu ya. Dokter Arab. Apabila mati anak Adam, maka terputus amalnya kecuali 3. Ini hadis banyak dipakai orang untuk apa? Melarang beramal untuk orang yang sudah meninggal. Mungkin korban kemarin. Boleh saya korban untuk ibu saya sudah meninggal. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak sampai. Kita upacara bendera, mengheningkan cipta. Untuk para pahlawan, mari kita bacakan doa. Semoga Allah berikan tempat terbaik di sisinya. Mengheningkan cipta mulai. Tak boleh. Tak sampai. Saya punya guru di Parabe, almarhum. Ini Khatib Muzakir. Syekh Khatib Muzakir. Apa katanya? Kata beliau, ada orang sekarang bilang bahwa orang mati tidak bisa dapat kiriman pahala dari orang hidup. Ya Bu ya? Orang mati tidak bisa dapat kiriman pahala dari orang hidup. Dengan apa dia berdalil? Dengan ini. Nyak Kati ketika itu menyampaikan simpel saja seperti ini. Hadis ini menyebutkan yang terputus itu pahalanya atau amalnya. Ya enggak? Dalam hadis ini yang terputus pahala atau amal gitu. Amal, bukan pahala. Sekarang kalau kita berkorban dan kita kirimkan pahala korban untuk ibu kita almarhum atau bapak kita almarhum, yang berkorban itu orang hidup atau orang mati? Bisa orang mati korban? Boleh orang mati korban, Pak? Hah? Ada orang mati datang ke masjid mau daftar korban? Tidak bisa orang mati daftar korban, tidak bisa. Yang beramal siapa? Orang kira-kira orang mati bisa dapat limpahan pahalanya enggak? Bisa. Karena itu tidak dinafikan oleh hadis ini. Yang dinafikan oleh hadis cuma apa tadi? Amal. Memang enggak bisa lagi. Orang mati kalau sudah mati enggak bisa beramal. Titik, selesai. Harus sepakat. Yang enggak sepakat berarti mengakui adanya zombie. Itu yo. Ya enggak? Bisa orang mati berkorban? Bisa orang mati naik haji? Baca loh, aduh paspor untuk orang mati. Fir'aun ya dibuatkan paspor dulu ya. Nggak bisa yang beramal itu orang hidup. Terus gimana caranya? Bisa kita ambil nomor 3. Berkorban kita kemudian doa, ya Allah sampaikan semisal pahala amal saya untuk ibu saya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan siap juga, gaya bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampaikan apa? Yang doanya, yang pahalanya bisa sampai kepada mayat adalah anak soleh.
Sekarang pertanyaannya, apakah cuma doa anak soleh yang sampai? Ya enggak? Itu pertanyaan selanjutnya. Apakah cuma doa anak soleh yang sampai? Bolehkah seorang istri mendoakan suaminya agar suaminya meninggal? Oh, enggak boleh ya. Bolehkah istri mendoakan suaminya yang sudah meninggal? Boleh. Sampai enggak? Yang sampai cuma anak. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang sampai cuma doa anak. Kalau istri itu gimana? Itu enggak sampai. Murid bagaimana? Boleh murid mendoakan guru? Murid bukan anak katanya. Ini orang enggak memahami siap juga. Tidak paham uslub bahasa Arab. Kadang-kadang uslub bahasa Arab, gaya bahasa Arab itu mirip dengan gaya bahasa Indonesia. Lebaran kemarin ibu-ibu pulang kampung, kemudian ibu kasih duit untuk ponaan. Ya. Berapa ibu kasih duit untuk keponakan? 1 juta. Ya, ini sultan ya. 1 juta. Kalau saya dulu 5.000 itu udah senang. 2.000 udah senang. Ini ngasih 1 juta. Nih 1 juta untuk cucu kesayangan kakek. Apa kata bapak pas ngasih duit 1 juta? Untuk beli permen. Ye, kata cucu. Pergi dia ke toko, dia beli permen 1 juta. Ini cucu pintar atau cucu goblok? Atau ibu bilang apa? Nih, duit 500.000 lebaran untuk beli es. Pergi dia ke toko, dia beli es berapa? 500.000. Ini cucu apa namanya nih? Cucu terlalu pintar ya. Cucunya terlalu pintar. Kenapa bapak ketika itu nyebut es? Kenapa ibu nyebut permen? Kita tidak ingin membatasi. Tapi kita menyebutkan sesuatu yang disukai oleh anak. Apa yang disukai oleh anak? Es. Kalau ternyata anak itu beli buku, ibu rela enggak? Lebih rela lagi. Kita ngasih duit untuk beli apa? Beli permen. Kalau ternyata duit itu dipakai oleh cucu ibu, cucu bapak untuk membeli sepeda, boleh enggak? Boleh juga. Menyebutkan permen, menyebutkan es itu tujuannya untuk apa? Kalau dalam bahasa Arab namanya imtinan saja. Sekarang dalam hadis Nabi menyebutkan apa? Doa yang sampai kepada jenazah adalah doa anak. Bukan berarti cuma doa anak yang sampai. Kenapa anak yang disebutkan Nabi? Karena yang banyak mendoakan orang tua adalah anak. Itu namanya apa tuh? Lil ghalib. Karena kebanyakan yang banyak mendoakan itu anak, makanya anak yang disebutkan Nabi. Kalau Nabi sebutkan satu persatu kan panjang, Pak. Kalau mati anak Adam terputus amalnya kecuali 3. 1 sedekah jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 doa yang dikirimkan oleh istri, oleh anak, oleh murid, tetangga, guru. Panjang jadinya, Pak. Hadis ini disampaikan Nabi pada orang-orang yang bisa mikir. Makanya kalau kita dengar anak soleh yang mendoakan, ini bukan masalah anaknya, tapi masalah solehnya. Berarti anak soleh sampai, istri solehah sampai, tetangga soleh. Intinya di mana? Bukan pada anaknya, tapi pada kesolehannya. Itu contoh. Jangan asal-asal aja nanti. Tidak sampai pahala pada orang meninggal. Kalau tidak akan sampai pahala pada orang meninggal, besok-besok kalau ada orang meninggal, yang ngomong itu tidak usah disolatkan. Solat jenazah itu ngapain tuh? Yang solat orang mati atau orang hidup? Tujuannya agar pahala solat sampai pada, kalau dia bilang pahalanya tidak sampai, berarti tidak perlu. Iya kan? Betul enggak? Tidak sampai pahala orang hidup untuk orang mati. Berarti besok kalau dia mati, tidak usah sholatkan. Kenapa pahalanya tidak? Jangan, tidak boleh Bu ya. Sholatkan juga. Sampaikan aja. Kalau tidak sampai amal orang hidup, pahalanya untuk orang mati. Terus untuk apa? Nabi nyuruh kita sholat jenazah. Sampaikan aja gitu. Ya, Nabi nyuruh kita sholat jenazah, itu bukti bahwa pahala bisa sampai.
Nabi nyuruh kita kalau lewat di komplek pekuburan untuk baca Assalamualaikum. Assalamualaikum itu doa atau tidak? Doa. Bermanfaat doa kita untuk mayat? Bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak mungkin disuruh Nabi. Makanya ibu-ibu apa-apa kalau lewat di kuburan baca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam katanya. Langsung lari ibu, enak. Ya, kata Nabi, innahum asma'u minkum. Orang mati itu lebih nyaring pendengarannya daripada kalian, kata Nabi SAW. Ya, selepas perang Badar. Ya, Nabi nanya pada mayat-mayat orang-orang kafir ketika perang Badar. Ini mayat-mayat orang kafir. Sudahkah kamu dapati apa yang dijanjikan Allah untuk kamu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya pada Nabi. Ngapain Nabi ngomong sama orang mati? Mereka udah tidak bisa dengar. Apa kata Nabi? Innahum asma'u minkum. Mereka ini lebih nyaring pendengarannya daripada kalian yang hidup. Kita yang hidup nih Pak, dengar butuh media, ya, butuh media penyampai gelombang getaran suara itu sehingga bisa ditangkap oleh gendang telinga. Tapi kalau orang mati mendengar dengan apa? Hah? Kan tidak ada telinganya lagi tuh orang mati. Ya, ruhnya itu, ruh mendengar dengan apa? Bukan dengan udara lagi, bukan dengan getaran lagi. Ya, makna sama itu yang yang ada pada ruh. Itu contoh saja. Jadi bisa bermanfaat? Bisa. Masalahnya sekarang sampai atau tidak sampai pahala amal kita untuk orang yang sudah meninggal itu hak Allah. Bukan hak kita. Maka kalau Bapak Ibu baca Quran, baca Yasin. Misalkan, baca Yasin kemudian kita niatkan pahalanya sampai pada orang yang meninggal. Contoh nih. Ya, sampai atau tidaknya pahala itu urusan siapa tuh? Urusan Allah. Makanya kita perlu bijak bapak-bapak ibu-ibu. Kalaupun kita termasuk orang yang tidak suka baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Atau kita termasuk orang yang tidak suka baca tahlil untuk orang yang sudah meninggal. Enaknya kan gini. Saya tidak mengamalkan Yasin. Saya tidak mengamalkan tahlil. Contoh. Tanpa harus nyalah-nyalahkan orang yang baca Yasin dan orang-orang yang baca tahlil. Dengan alasan apa? Tidak akan sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. Karena nanti kita bisa dijawab lagi oleh orang, yang ngurus pahala sampai tidak itu siapa? Bukan kamu. Kan ada orang bilang seperti itu. Yang ngurus sampai atau tidak pahala itu siapa? Allah. Anggaplah kini Pak, kita akui, misalkan, anggaplah. Kalau memang pahala itu tidak sampai pada mayat, kita yang baca Quran dapat faidah enggak? Dapat. Kita sudah baca Yasin, setelah baca Yasin kita berdoa, Allahumma ausil mithla thawabi ma qara'nahu minal Qur'anil Karim ila ruhi ummi, ila ruhi abi, ila ruhi syekhi, kepada ruh syekh saya, kepada ruh ibu saya. Contohnya kita baca doa seperti itu. Ternyata pahalanya tidak sampai kepada mayat. Allah tidak kabulkan doa sampai pahala tadi. Oke, tidak sampai pahala pada mayat. Kita yang baca dapat pahala tidak? Setidaknya kita dapat pahala. Maka jangan sampai gara-gara kita salah memahami hadis ini, kita larang sesuatu yang tidak dilarang, bahkan sesuatu yang justru diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang tadi kita sebutkan, Iqra'u ala mautakum Yasin. Sama dengan pembacaan la ilaha illallah, misalkan Nabi juga katakan sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang mati di antara kalian la ilaha illallah. Ada itu hadis-hadisnya. Kalau kita tidak memahami hadis secara komprehensif, secara proporsional, bisa-bisa sesuatu yang ada hadisnya kita anggap tidak ada hadisnya. Bisa jadi sesuatu yang diperintahkan agama kita anggap dilarang oleh agama. Ini bahaya zaman sekarang. Kenapa? Yang tadi di awal kita katakan. Ingin kembali pada Al-Quran. Ingin kembali pada hadis. Tapi hadis yang dia hafal cuma 4 saja. Ya Bu? Saya kembali pada Quran dan hadis. Berapa hafalan hadis kamu? 3. Nah, caranya itu Pak.
Kalau ingin kembali pada hadis berarti minimal berapa hadis yang dihafal? 4.000. Ya 4.000 lah paling tidak. Harus banyak hadis. Ada istihdar, tahu kita ini hadisnya, tahu kita ini ayatnya. Jangan-jangan kita justru orang-orang yang bacaan Qur'annya, bacaan hadisnya tidak sampai pada kerongkongan, dan ini diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Kita halalkan yang haram, kita haramkan yang halal, gara-gara kita tidak paham Qur'an dan hadis. Walaupun lisan kita menyatakan, saya berpegang pada Qur'an dan hadis. Makanya hati-hati. Hati-hati memberikan klaim pada sebuah amal. Saya kalau di Payakumbuh itu, saya bukan merusak, tapi saya meluruskan sesuatu yang kusut. Yang kusut itu apa? Dan mudah-mudahan tidak terjadi di kampung kita, Pak ya. Di Payakumbuh itu orang bertikai gara-gara setelah sholat itu doanya sendiri-sendiri atau doanya sama-sama. Ini kan sudah selesai oleh ulama kita dari dulu sebenarnya. Kenapa sekarang dicongkel-congkel lagi? Ya, Zainuddin Malibari, guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, itu punya kitab Fathul Mu'in. Kan sudah dibahas oleh beliau. Doa bersama kapan disunahkannya, doa sendiri-sendiri kapan disunahkannya. Karena kalau kita mau bahas hadis, hadisnya ada. Riwayat Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Al-jahru bidzikri ba'dal maktubati kana inda ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjaharkan zikir setelah sholat fardu itu sudah diamalkan sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berarti. Syekh Zainuddin Malibari kemudian mengapa? Beliau kemudian menegaskan kenapa zikir dan doa itu dilakukan bersama-sama. Kata beliau yang pertama, zikir doa dilakukan bersama-sama karena taklim. Biar yang pandai doa bukan cuma imam tapi juga makmumnya juga pandai baca doa, makmumnya juga pandai zikir. Nanti imamnya aja yang pandai. Ketika sudah wafat imamnya tidak ada yang pandai zikir lagi. Kan bahaya. Maka tujuan bersama-sama adalah taklim. Atau juga untuk tarbiyah. Boleh jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua, sudah berusaha ngafal zikir, tidak pandai, sudah berusaha ngafal doa, tidak pandai juga. Gimana caranya? Minta tolong. Imam yang bantu, imam yang kasih komando. Imam bilang subhanallah, kita baca subhanallah. Imam baca alhamdulillah, kita baca alhamdulillah. Imam baca doa, kita tinggal aminkan. Ngaminkan aja nggak mau. Kan simpel itu. Dan masjid, biasanya doa bersama, sekarang nggak doa bersama lagi. Pak RT-nya nanya sama saya, Ustadz, jadi gimana sebenarnya hukum doa bersama? Saya bilang, doa bersama itu masyru', disyariatkan doa bersama. Bukan bid'ah, saya bilang. Kenapa bukan bid'ah? Karena di dalam Al-Quran terdapat redaksi doa yang maksur. Selain Rabbi, juga ada Rabbana. Ya, dalam Al-Quran doa-doa ada Rabbi, ada Rabbana. Kalau Rabbi berapa orang yang berdoa? Kalau Rabbana berarti boleh doa sama-sama? Boleh. Itu kan bukti itu, Pak. Kalau Rabbana ada dalam Al-Quran, Nabi Adam dan Siti Hawa dibuang, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rabbana atau Rabbi? Rabbana zalamna. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun, meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Ketika ditinggikan pondasi Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna itu doanya sendiri atau sama-sama? Sama-sama. Tidak masalah doa bersama-sama. Tidak jadi soal. Ibu-ibu waktu itu di tempat saya ceramah tuh ngomong, oh berarti boleh ya Ustaz? Ya boleh lah. Ini dalilnya saya bilang. Ibu-ibu selama ini berarti sudah berapa lama doa bersama? Dari dulu kita sudah doa bersama Ustaz. Sudah berapa tidak berdoa bersama? Sudah 2 bulan terakhir kami tidak berdoa bersama. Kenapa? Karena ada yang anggap doa bersama bid'ah. Saya tanya lagi, ibu-ibu tidak doa bersama, hafal tidak doa bersama? Hafal tidak doa setelah sholat? Tidak. Kalau selama ini dibantu oleh imam kan enak. Hafal tidak hafal, zikir. Hafal tidak hafal, amin. Ini bukan kampanye ya Pak ya, kampanye. Tapi sejak imam tidak menjaharkan doa, ibu-ibu bacanya apa?
Hah? Itu cek-cek baca le. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau imam bacakan enak ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi sekarang imamnya diam aja. Ibu ngapain? Pura-pura baca aja enak. Biar tampak khusyuk. Kita perhatikan tuh kawan kita yang pandai berzikir. Kalau udah mulai dia gini. Baca subhanallah wa'alaikum. Kalau imam kawannya sudah angkat tangan pula kita. Kawan kita baca doanya panjang, enak. Ausilillahumma mitla thawabi. Allahumma sallimna wa sallim biladana. Kita doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kawan kita masih angkat tangan. Doa kita stoknya udah habis. Gimana caranya, Pak? Ya pura-pura doanya. Lagi-lagi. Tapi kalau ada imam kan enak imam. Ustaz, tapi kan doa imam dengan doa makmum beda, Ustaz. Hajat kita berbeda-beda, Ustaz. Yang jomblo ingin punya istri. Yang udah punya istri ingin jomblo. Siapa yang ingin tambah? Ini apa? Bini yang bos Ustaz. Ya. Doa kita beda-beda. Nggak ada juga imam tuh yang baca doa untuk dirinya. Pasti doa imam tuh untuk semua kaum muslimin. Ya enggak? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma aslihna wa aslih ma fi salahihi salahul muslimin. Ya enggak? Kan itu aja doa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Doa imam tuh ada enggak imam di mana-mana Pak ketika doa bersama-sama, ya Allah berikanlah saya Pajero, ada tuh yang seperti itu. Nggak ada imam seperti itu. Pasti imam doanya untuk siapa? Untuk semua. Kalau misalkan kita punya hajat sendiri, yang mungkin nggak bisa kita doakan secara bersama-sama, ada imam larang. Nggak ada juga. Kalau mau kita tambah, silakan tambah doa setelah itu. Yang nggak boleh itu apa? Yang tadi kita sampaikan, nyalahkan orang lain, jangan. Ustadz, saya lebih tenang zikir sendiri. Ustadz, saya lebih tenang doa sendiri. Bagus. Tak masalah. Yang masalah kapan? Ustadz, yang benar adalah doa sendiri. Doa sama-sama. Ini bid'ah. Tidak boleh. Ustadz, yang benar adalah zikir sendiri. Kalau zikir sama-sama itu bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi. Dia bilang tidak ada contoh dari Nabi. Padahal yang tadi kita sebutkan itu riwayat dari siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapanya Nabi? Anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak orang sekarang Pak, enggak tahu dalil dia bilang enggak ada dalil. Tidak tahu dalil dia bilang tidak ada dalil, berbeda itu. Kalau enggak tahu katakan enggak tahu, sehingga enggak menimbulkan masalah nanti di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ada lagi Ustaz, apa itu? Orang bilang sekarang, karena salah memahami hadis juga. Apa itu? Kalau perbuatan tidak dilakukan Nabi, maka bid'ah. Tidak boleh juga itu kaidah salah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti bid'ah aja kita semua. Apa bid'ah kita? Ada zaman Nabi pengajian menyediakan pisang. Saya kadang-kadang bingung juga, kok ngaji menyediakan pisang dan jagung. Kapan saya bisa makan ini? Ya enggak? Kalau saya buka nih pisang, orang-orang di rumah nanya, dia lagi asik dengar, kok Ustadz diam aja? Kok ada bunyi-bunyi mukbang gitu ya? Minum insyaallah bisa ya Pak ya. Kalau semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah, ada Nabi bikin sekolah. Tak ada. Bu, nun mati bertemu ba namanya apa? Iklab. Ada Nabi bilang ke sahabat, wahai para sahabat, nun mati basobo coba iklab. Ada Nabi bilang. Ada berapa makharijul huruf? Ada berapa? Siapa anak-anak kita yang dapat makharijul huruf yang 5 GPT?
Makharijul huruf ada 5. Anak-anak ibu yuk. Ustaz, wah anak-anak lo tahun 82, anak lo cerita. Anak-anak asli. Makharijul huruf yuk anak-anak yuk. Yuk, dapat nak makharijul huruf 5. Yuk, 50 easy money. Tidak ada 1. Tidak ada 2. Ah. Emak tak mau kalah. 3, 4, 5 angus. Tak jadi. Makharijul huruf apa saja? 2 bibir, syafatain. Apa lagi? Lisan, halaq, jauf, khayshum. Ada berapa? Asiannya bisa mulang. Apa angus. Lamo mana? Jadi ada Nabi bagi makharijul huruf jadi 5? Tidak ada Nabi bilang makharijul huruf itu 5. Yang bikin makharijul huruf 5 itu siapa? Ulama tajwid. Bid'ah itu? Mau jangan bid'ah masuk neraka. Lah guru tajwid betul. Ibu-ibu belajar Quran gimana? Alif baris di atas A, ya enggak? Alif baris bawah I. Itu ada Nabi ajarkan. Berarti soal raku sadong Pak. Ya. Itu yang masuk pada man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kita pakai mafhum mukhalafah. Orang yang membuat hal baru dalam perkara kami, dalam agama kami, dan perkara itu merupakan bagian dari agama, fahuwa makbulun, maka itu diterima. Ini namanya akas. Hadisnya bagaimana? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat hal baru dalam urusan kami ini yang bukan bagian dari urusan kami, maka dia tertolak. Pemaknaannya sama dengan apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa makbulun. Kenapa amal baru itu tertolak? Amal baru tertolak kalau dia bertentangan dengan agama. Kalau amal baru itu sesuai dengan agama, maka dia makbul. Membangun sekolah dilakukan Nabi atau tidak? Tidak. Sesuai dengan ajaran agama atau tidak? Sesuai. Maka kita tegaskan bapak-bapak ibu-ibu, yang kita amalkan itu perbuatan Nabi atau ajaran Nabi? Apa? Yang kita amalkan itu perbuatan Nabi atau ajaran Nabi? Kalau perbuatan Nabi, Nabi makan kurma. Tapi ajaran Nabi, makanlah yang halal lagi baik. Ajaran Nabi, makanlah yang halal lagi. Tapi kalau perbuatan Nabi, ibu-ibu berbuka pakai kurma atau pakai kolak? Ada Nabi berbuka pakai kolak? Bid'ah. Enggak seperti itu, bro. Ya. Karena ajaran Nabi ada pada halalan thayyibah. Kolak itu halal dan baik enggak? Ya, silakan. Cancang? Ya. Ayam goreng? Ya. Gulai tunjang? Ale, goreng balui. Ya, sebut sadonya. Boleh. Itu namanya apa? Ajaran Nabi. Yang kita amalkan ajaran Nabi, bukan perbuatan Nabi. Kalau perbuatan Nabi, Pak,
Nabi ada pakai baju batik? Nggak. Ada Nabi pakai celana? Nggak. Apa baju Nabi? Nih baju Nabi pakai jubah atau pakai izar, pakai sarung ya, sejenis sarung seperti baju orang ihram, Pak. Itu pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan Nabi yang kita amalkan apa? Ajaran Nabi. Ajaran Nabi apa? Menutup aurat. Ya, ini mohon maaf nih Pak ya, walaupun saya pakai gamis sekarang, saya tidak akan merasa, oh inilah pakaian Nabi. Tidak boleh. Ya, mentang-mentang kita pakai jubah, kawan kita pakai batik, terus kita bilang, kamu ini Islam Nusantara, saya Islam rahmatan lil alamin. Tidak boleh. Ya, kita pakai saraban, kawan kita pakai peci BK, kopiah hitam. Kamu ini Islam, kamu tidak sempurna. Kenapa? Kopiah, kamu masih kopiah yang ada sekat-sekat nasionalisme segala macam. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dalam berpakaian perintah Nabi bukan pakailah jubah. Bukan pakailah soroban. Ya, walaupun kalaupun kita pakai soroban dengan niat meniru Nabi dapat pahala, tapi perintah Nabi itu apa? Menutup aurat. Ya, pakaian musim panas Nabi itu seperti pakaian haji, Pak, pakaian ihram itu, Pak. Izar satu, kode, sarungnya, kemudian satu lagi rida. Cobalah pakai itu bawa motor. Enggak. Makanya harus sesuai juga. Ajaran Nabi itu apa? Menutup. Nah, mau pakai sarung, pakai batik, pakai lepis, pakai ini, itu. Yang penting patut dan menutup aurat. Apalagi masalah adab-adab makan. Nabi bilang kalau makan jangan fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha. Jangan kamu basuh tangan kamu sampai kamu jilat tangan kamu, kata Nabi. Tidak boleh basuh tangan sebelum tangan dijilat. Di ibu kalau mau basuh tangan gimana dulu? Iya Pak. Ini kita juga harus paham konteks hadis. Nabi ngomong pada orang-orang Arab yang makanannya itu kurma dan roti. Makanannya apa? Kurma, roti. Ya, ini kan ada alasan mencontohkan makannya. Nah. Ini apa namanya nih? Itu yang smooth tuh Bang. Ini pisangnya. Gimana cara makan pisang? Ya buka dulu, enak. Buka dulu. Nah, kalau udah dibuka, berapa jari yang dibutuhkan untuk megang pisang? Nah, contoh kita buka 3 jari cukup, enak. Makan. Anggap nih tangan kotor. Anggap tangan kita kotor, mau dicuci. Gimana caranya? Jilat dulu. Selesai. Tapi kalau makan cancang, timba balik tangan tuh, Bu. Bagaimana jilatnya tuh, Pak? Nah, konteksnya Nabi tadi ngomong apa? Orang makan kurma. Orang makan apa lagi tadi? Ya, makan rawon enggak bisa, Pak. Ada rawon di sini. Ibu yang orang Jawa mana nih? Tahu rawon kan? Enggak pernah masak rawon. Kok enggak pernah masak rawon? Ini jangan-jangan palsu Jawanya. Jawa rasa Sumatera nih. Puja Kusuma kata orang Pak ya. Itu contoh. Maka yang kita amalkan itu apa tadi? Ajaran. Ajaran Nabi ini tidak sesempit jenggot, mohon maaf. Ajaran Nabi tidak sesempit jenggot. Ajaran Nabi tidak sesempit gamis. Ajaran Nabi tidak sesempit sorban, mohon maaf. Ajaran Nabi itu luas. Contohnya tadi, untuk berpakaian. Bukan masalah jubahnya, tapi masalah menutup aurat. Coba Bapak lihat ya, kalau ulama dunia kumpul itu beda-beda. Ada yang pakai jas, ada yang pakai sarung, ada yang pakai peci hitam, kopiah BK, ada yang pakai soroban. Apakah mereka saling mencela? Tidak. Kenapa? Karena mereka paham, oh walaupun beda nih pecinya, tapi sama-sama nutup aurat. Tidak masalah. Tapi ini sekarang, wallahu a'lam, entah ada yang men-setting atau tidak, seolah-olah perbedaan-perbedaan kecil ini menjadi sebab kita harus bertikai.
Jangan sholat di situ. Kenapa jangan sholat di situ? Imamnya ndak kunut. Jangan sholat di situ. Kenapa ndak sholat di situ? Imamnya ndak pandai mimpin doa. Jangan sholat di situ. Kenapa? Tahlilnya panjang. Milih-milih masjid. Ini juga dulu terjadi, Pak. Bukan sekarang saja. Sempat dulu terjadi di masa Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka. Bapaknya Buya Hamka ini Muhammadiyah apa NU? Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu tahlilan enggak? Kunut enggak? Enggak. Baca basmalah enggak? Enggak. Tapi ketika datang orang nanya pada Haji Rasul, wahai Syekh, di kampung kami ada orang yang enggak mau ke masjid, beberapa masjid, gara-gara menurutnya masjid tadi ahli bid'ah. Haji Rasul pun bikin buku judulnya Asy-Syir'atu, ya, Asy-Syir'ah. Firraddi ala man qala bi annal qunuta fi subhi wal jahra bil basmalati bid'ah. Asy-Syir'ah, bantahan bagi orang yang mengatakan kunut subuh dan jahar basmalah itu bid'ah. Padahal beliau Muhammadiyah, Pak. Tapi paham juga beliau, walaupun saya ndak amalkan jahar basmalah, walaupun saya ndak amalkan kunut, tapi ndak boleh nuduh bid'ah ini ndak boleh. Khilafiyah itu biasa, berbeda itu biasa. Yang tidak boleh itu apa tadi? Nyalah-nyalahkan. Kan kasihan kita, Pak. Ya, yang kasihan itu apa? Umat nanti gara-gara hal-hal sepele ini. Banyak hal-hal yang butuh perhatian kita, tapi energi kita justru habis gara-gara masalah kecil. Nah, ini mohon maaf. Nah, itulah barangkali pembuka kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin kita kembalikan kepada panitia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Begini Bu ya, semua aliran sesat dalam sejarah Islam kerjanya apa? Mengambil satu ayat dan menolak ayat lain. Ya, orang-orang sesat dalam Islam itu bukan karena mereka meninggalkan Al-Quran, bukan karena mereka meninggalkan hadis, tapi mereka sesat gara-gara ngambil satu ayat saja, ngambil satu hadis saja, sedangkan ayat dan hadis lain dibuang. Dan ini tidak boleh. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang ahli kitab. Afatatma'una bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman cuma dengan sebagian kitab saja dan kamu tolak hadis-hadis yang lain, kamu tolak ayat-ayat yang lain? Tidak boleh. Makanya tadi yang pertama kita katakan apa? Kalau kita nemu hadis, maka tugas kita adalah mengkompromikan antara hadis-hadis tadi. Karena satu dan yang lain hadis itu saling melengkapi, tidak saling membatalkan. Antara satu ayat dengan ayat lain saling melengkapi, bukan saling membatalkan. Jangankan tentang sholat. Tadi sudah kita contohkan tentang jihad, contohnya ya bapak-bapak ya. Dalam satu ayat dikatakan, bunuhilah orang kafir dimanapun kamu temui mereka. Justru di ayat lain dikatakan yang dibunuhi itu bukan orang kafir, tapi orang-orang yang memerangi kita. Itu contoh. Dalam sholat juga seperti itu. Kalau kita menemukan ayat atau kita menemukan hadis yang bertentangan, selagi bisa kita kompromikan dua hadis tadi, dua ayat tadi, maka kompromikanlah. Ini contohnya Bu ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 55 Allah katakan apa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Panggillah Tuhanmu, serulah Tuhanmu tadarru'a, dengan rendah diri, wa khufyah, dan suara pelan. Ini contoh. Kalau kita doa itu suaranya gimana Bu? Pelan. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 200 Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Apabila sudah kamu tuntaskan ibadah kamu, maka sebutlah Allah sebagaimana kamu nyebut bapak kamu atau lebih keras. Jadi doa itu, manggil Allah itu suaranya lembut atau suaranya keras? Hah? Ada dalilnya dua-duanya. Yang khafi, yang suaranya pelan, Al-A'raf ayat 55. Yang keras, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 200. Mana yang mau ayat? Nah, ayat mana yang salah? Ayat mana yang salah, Pak? Hah? Ada ayat yang salah?
Kalau ada orang nyalahkan orang lain cuma ngambil satu ayat tapi tidak melihat ayat lain, berarti siapa yang salah? Otaknya salah. Ini bahaya sekarang nih Pak ya. Orang sesat itu bukan karena meninggalkan ayat, bukan karena meninggalkan hadis, tapi karena ngambil ayat yang dia suka saja. Ngambil hadis yang dia suka saja. Dan itu yang terlarang. Itu yang tidak boleh. Tipak kalau mak dewa, awak ambil hadis. Itulah. Kalau merugikan kita, tidak mau kita ambil hadisnya, tidak mau kita ambil ayatnya. Hati-hati Bu ya. Hati-hati betul itu. Maka satu hadis dengan hadis lain saling melengkapi. Jangan diadu ayat dengan ayat. Jangan diadu ayat dengan ayat. Ini kadang-kadang kita pula yang bikin seolah-olah ayat Al-Quran itu berkelahi dia. Ibu-ibu baca Yasin malam Jumat, bagus. Apa kata orang ini? Tidak boleh baca Yasin malam Jumat, bid'ah tuh. Terus apa yang kami baca? Harusnya baca Al-Kahfi. Itu kan ngadu-ngadu Al-Kahfi dengan Yasin. Al-Kahfi dengan Yasin mau berkelahi. Ini kok diadu-adu Al-Kahfi dengan Yasin. Biarlah ibu-ibu baca Yasin malam Jumat daripada baca gosip. Ya enggak? Biarlah baca Yasin malam Jumat. Enggak, saya enggak setuju. Harusnya jangan baca Yasin, baca surat lain. Ya sudah, baca aja surat Al-Jin. Nanti kelompok kajiannya kan bagus namanya. Kalau bacanya Yasin, kelompoknya namanya kelompok Yasin. Kalau bacanya surat Al-Jin, kelompok apa namanya? Kalau baca surat Al-Munafikun berarti kelompok Majlis Taklim Al-Munafikun. Kalau baca suratnya Al-Baqarah berarti kelompok apa tuh? Kelompok sapi. Ya enggak gitu juga ya. Enggak masalah. Apa yang kita baca dari Al-Quran? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kan simpel aja sebenarnya agama. Yang membuat agama itu susah apa? Gaya kita beragama. Ya, gaya kita beragama perlu untuk di-upgrade, perlu untuk diperbaiki. Wallahu ta'ala a'lam. Ibu nanya ini karena Vina ya. Di belakang ibu ada roh. Tapi di dalam badan orang. Jadi gini dulu ya, masalah roh. Roh itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak boleh dalam-dalam kita bahas. Itu dulu. Orang yang terlalu dalam membahas roh biasanya sesat. Hati-hati. Maka cukup kita tahu perjalanan roh saja. Perjalanan roh itu bagaimana? Ruh ditiupkan ke rahim ketika anak janin di dalam perut ibunya berusia 4 bulan. Kemudian anak lahir berarti ruh dan jasad itu pindah ke alam dunia. Ketika mati maka ruh dan jasad terpisah. Ruh dan jasad terpisah. Yang jasad masuk ke dalam kubur, yang ruh masuk ke alam kubur. Jasadnya kemana? Dalam kubur. Ruhnya kemana? Beda ya, alam kubur dengan dalam kubur. Nih, jangan ibu pasang pula kamera nanti di dalam kubur ini, lihat situ. Nah, bisa. Itu dalam kubur namanya, bukan alam kubur. Nah, selanjutnya di dalam kubur nanti orang kafir itu mendapatkan gambaran azab neraka. Ya, hufratan min hufarin niran. Sedangkan orang-orang beriman, kuburnya itu umpama taman-taman surga. Nah, di sini lagi permasalahan. Kalau kita tidur mimpi berjumpa dengan orang meninggal. Kita tidur mimpi berjumpa dengan orang. Kira-kira orang meninggal ini asli saudara kita atau jin yang menyeru? Kan ada dua kemungkinan. Bisa jadi asli. Bisa jadi asli. Contohnya adalah mimpi Abbas, kalau tidak salah paman Nabi. Dalam Sahih Bukhari. Beliau mimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu orang kafir atau orang beriman?
orang kafir ya, tapi berjumpa dengan Abbas, paman Nabi SAW, dan bertanya, ma baluka, bagaimana kondisimu? Saya diazab di neraka, tapi setiap hari Senin azab saya diringankan. Itu katanya. Kenapa hari Senin diringankan? Karena dia bahagia saat Nabi SAW lahir. Nabi SAW lahir hari, itu contoh. Berarti nyata mimpi itu. Bahkan bisa jadi berjumpa dengan orang kafir. Itu contoh. Tapi kalau hantu belau nak ada tuh ya. Ya. Dah meninggal si fulan, kemudian nampak dia jalan-jalan depan rumah, itu hantu. Aku jangan ibu tanya lu, aduh hantu Ustaz. Aduh. Ya. Ya. Kerja setan tuh ngapain, Pak? Ganggu manusia. Kerja setan tuh ganggu manusia. Tapi gini ya, kalau nampak hantu belau, kalau nampak makhluk gaib, alamnya alam gaib, manusia makhluk kasar, alamnya alam zahir. Ya Bu ya. Makhluk gaib yang keluar ke alam zahir umpama ikan keluar dari air. Makhluk gaib kalau dia menampakkan diri ke alam zahir, maka dia umpama ikan keluar dari dalam, bahasa Inggrisnya vulnerable. Apa vulnerable itu? Rawan. Ya, makanya ibu-ibu nanti pulang tonton helm hijau ya. Helm hijau. Lihat entah lelucon itu entah asli dia ketemu pocong, tinjunya pocong. Ya, dia ketemu hantu dia. Kenapa? Karena itu yang kita sebutkan tadi. Makhluk gaib, alamnya alam. Kalau dia masuk ke alam zahir berarti umpama ikan keluar dari air tuh bahaya atau rileks aja dia? Bahaya. Lemah dia kalau keluar dari alamnya. Itu contoh saja. Ya. Tapi tidak ada cerita dia seperti Vina kesurupan, tidak ada. Teti ya, yang rusak-rusak pula. Kenapa tangisnya sama Ustaz? Tidak ada tangis sama. Istri saya juga bisa niru gaya nangisnya. Ya, nangis itu bisa jadi tiru-tiru. Panjang loh bahas-bahas jin tuh pokoknya itu ya. Ruh kalau sudah terpisah dari badan, kemana perginya? Ke alam kubur, bukan gentayangan. Hati-hati. Yang gentayangan itu siapa? Nah, jin boleh jadi gentayangan. Karinnya boleh jadi gentayangan. Kalau ruh enggak. Masa orang sudah diazab bisa gentayangan enggak? Bingung nanti malaikat Munkar Nakir enggak? Datang malaikat Munkar, mana kok? Mana akan kita interogasi ini? Enggak ada cerita. Ya. Diinterogasi itu orang kafir. Itulah berkali. Wallahu taala a'lam. Ada lagi Bu? Pak? Bapak ada suara. Silakan Bu Kesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempertanyakan bagaimana untuk membaca Al-Quran tanpa wudu, dan apakah beda pahala baca Al-Quran pakai aplikasi di HP dibandingkan dengan baca Al-Quran? Terima kasih. Sama-sama. Ibu pernah makan rawon? Pernah. Di Jawa atau di sini? Jadi gini dulu ya. Yang pertama, membaca Al-Quran tanpa wudu itu boleh. Menyentuh Quran tanpa wudu tidak boleh. Ini sebenarnya kaji asli, tapi banyak ditinggalkan orang sekarang. Ulama kita dulu ngajarkan Pak, kalau kita baca Quran dalam kondisi tidak wudu, gimana caranya? Taruh Quran di atas rehal. Apa bahasa sininya rehal? Reha. Ya, tempat Quran itu Pak. Terus kita mau balikkan halaman pakai, kenapa? Coba lihat, tengoklah Quran cetakan lama Pak. Kalau yang Toha Putra, di punggung Quran itu masih ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Menyentuh. Kalau baca boleh.
Bacanya boleh, makanya nyentuhnya enggak boleh, taruh Qur'annya di rehal. Misalkan ibu nih udah wudu, baca Qur'an. Pas baca Qur'an kentut, mau wudu lagi, malas, kerinci ini dingin. Gimana caranya? Taruh Qur'an di rehal, lanjut baca. Ya. Yang enggak boleh itu ngapain? Nyentuhnya, bukan membacanya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Al-Quran di HP itu bukan Al-Quran, tapi foto Quran atau gambar Quran. Maka kalaupun tidak berwudu, boleh. Ya, kalau di HP, walaupun kita tidak berwudu, boleh. Tapi pahalanya beda. Mana yang besar pahalanya? Baca Quran langsung dari hafalan atau baca Quran dari Al-Quran? Ada orang sudah hafal Quran, Pak. Dia baca Quran, picing matanya. Ada orang yang baca Quran, tengok Quran. Mana yang besar pahala? Hah? Orang yang baca dari hafalan atau baca dari Quran? Baca dari Quran lebih besar pahala. Kenapa? Pahalanya dua. Satu pahala baca, dua pahala melihat. Utsman bin Affan, sahabat Nabi SAW, itu hafal Quran. Tapi saking rajinnya beliau membaca Al-Quran, Al-Qurannya 2 buah sobek, rusak. Kenapa rusak 2 buah Qurannya? Berarti karena sering dibolak-balik. Ibu-ibu mungkin Quran SMP dulu masih bagus ya? Ya Pak, kita masih bagus Quran. Utsman bin Affan 2 buah. Quran dulu bayangkan ya, dari kulit lebih kuat daripada Quran yang ada sekarang. Tapi rusak gara-gara sering dibaca. Walaupun beliau hafal Quran itu menunjukkan apa? Membaca Al-Quran sembari melihat Al-Quran, pahalanya double, pahalanya lebih besar. Tapi lagi-lagi kita katakan, kalau mau nyentuh Quran, mesti wudu, mesti suci. Tapi kalau mau membaca Quran, boleh wudu, boleh tidak wudu. Kalau wudu, pahalanya 10 per huruf. Tapi kalau hadas besar, tidak boleh baca. Ya, kalau hadas besar, tidak boleh baca. Perempuan haid, tidak boleh baca Quran. Kapan perempuan haid boleh baca Quran? Kalau niatnya zikir. Jadi ibu sedang haid mau makan, baca bismillah. Jangan enggak baca pula bismillah, ya enggak? Kenapa enggak baca bismillah? Saya haid. Bismillah ini Al-Quran, kata Ustaz enggak boleh baca. Iya, tapi bismillah saat itu dibaca dengan niat zikir. Contohnya setiap kita mau tidur, kita baca ayat kursi. Kita haid, boleh baca ayat kursi sebelum tidur? Boleh. Kenapa? Karena niatnya untuk apa tadi? Zikir. Itu contoh ya. Tuh barangkali ya Bu ya. Wallahu taala a'lam. Ada lagi Bu? Ada lagi? Bapak, Ibu? Ya, jam 12 masih lama nih. Ada itu? Itu tebak mimpi gua ke rumah. Silakan Bu, Pak. Ada? Kalau Bapak ya, kalau Bapak nah. Nah, kita cukupkan. Ada? Jadi, Be. Satu lagi Bu ya. Dari saya nanya ya. Ini Bu ya, menanyakan tentang perkataan Rasulullah SAW mengatakan Abuka wa Abi Rina. Yes. Mohon penjelasan Bu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini termasuk masalah khilafiyah. Tentang orang tua Nabi SAW. Dan kita akan tegaskan dulu di awal bahwasanya ini tidak ada gunanya bagi kita dulu. Pembahasan apakah orang tua Nabi masuk surga atau neraka itu tidak ada gunanya bagi kita. Itu dulu. Kita aja belum tentu masuk surga, udah bahas orang pula ya. Si fulan masuk surga atau neraka. Tapi sekarang jumhur ulama menyatakan bahwasanya orang tua Nabi SAW itu masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kata Allah. Kami tidak akan azab suatu kaum sebelum kami utus
rasul. Orang tua Nabi itu wafat ketika Nabi sudah diangkat jadi Nabi atau sebelum itu? Sebelum itu. Berarti dakwah sudah diterima orang tua Nabi atau belum? Orang kalau belum menerima dakwah bisa masuk neraka? Tidak. Kenapa? Yang masuk neraka itu orang kafir. Sekarang ada orang tinggal di pulau terpencil, mereka belum sampai dakwah Islam ke pulau terpencil tadi. Mati dia dalam kondisi menganut agama asli pulau tersebut. Ini matinya mati masuk neraka atau masuk surga? Wallahu alam, tapi tidak mungkin masuk neraka. Tapi tidak mungkin masuk, karena Allah bilang tadi apa? Kami tidak akan azab kecuali kami utus Rasul. Utus Rasul. Itu dulu. Itu kata jumhur ulama. Lalu bagaimana dengan hadis tadi Ustaz? Ayahku dan ayahmu di neraka, kata Nabi SAW. Ketika ada sahabat yang nanya, di mana ayahku? Ayahnya meninggal kafir. Ditanyanya pada Nabi. Nabi bilang apa? Ayahku dan ayahmu di neraka. Sekarang kata ayah atau kata abun di dalam bahasa Arab itu bukan cuma untuk ayah, tapi juga untuk paman, juga untuk kakek. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Baqarah juga, akhir-akhir juz 1. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidah. Perhatikan bapak-bapak ibu-ibu, Nabi Yakub ini bapaknya siapa? Ishak ke atasnya. Di atas Nabi Ishak siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak ada Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12, salah satunya Nabi Yusuf. Nabi Yakub mau meninggal, bertanya pada anak-anaknya, siapa yang akan kamu sembah? Kata anak-anak Nabi Yakub apa? Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kamu. Bapak-bapak kamu siapa saja? Ibrahim, Ishak, Ismail. Coba perhatikan. Bapak Nabi Yakub sebenarnya siapa? Nabi Ishak. Tapi kenapa Nabi Ismail juga disebut? Nabi Ismail itu siapanya berarti itu? Paman. Maka kata abun dalam bahasa Arab juga bisa dipakai untuk paman. Ketika Nabi bilang bapakku di neraka, yang dimaksud Nabi siapa? Boleh jadi bapak beliau, Abdullah, boleh jadi paman beliau. Siapa paman beliau? Abu Lahab, ya, Abu Lahab, Abu Thalib. Ya, itu contoh bagaimana kita memahami hadis secara komprehensif juga. Dibandingkan dengan apa? Dengan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dakwah belum sampai pada orang tua Nabi, gimana kita mau bilang orang tua Nabi kafir? Kafir ini artinya kan ingkar ya Pak ya. Kafir itu artinya ingkar. Kalau dakwah belum sampai, apa yang diingkari? Kalau dakwah itu betul yang belum sampai, apa yang diingkari? Nah, Nabi belum diutus, apa yang diingkari? Nah, itu barangkali. Maka bagi para ustadz terutama, pembahasan ini tidak usahlah dibuka-buka di tengah awam, karena tidak ada gunanya bagi awam juga. Ya, ada juga kelompok-kelompok yang menganggap ini pangkal kaji kita, ini harus disampaikan. Urgensinya apa? Tidak ada gunanya menyampaikan pada awam ya. Terkait seorang tua Nabi SAW. Ini hati-hati Bu ya. Kalau misalkan ada kawan ibu yang mu'alaf masuk Islam, orang tuanya masih kafir, boleh enggak ibu ngomong pada dia, oh ya Pak angkat dia, boleh enggak? Enggak boleh Pak. Enggak boleh. Walaupun orang tuanya memang kafir, enggak boleh kita ngomong, bapak kamu sedekah, enggak boleh. Ya. Dia orang baik misalkan, dia orang baik, kebetulan bapaknya pejudi, boleh enggak ibu bilang, bapak kamu tukang ngampuk, boleh enggak? Enggak boleh Pak. Apalagi sekarang berkaitan dengan bapak Nabi Muhammad SAW. Ya, jaga adab kita terhadap Nabi SAW dan juga orang tua beliau. Itu barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Bu. Masalah saya di belakang tangan itu. Pertanyaannya kan, apakah ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang setelah mayat dikuburkan 7 langkah, itu kan dihidupkan lagi dengan malaikat.
penjelasannya ini Pak, seandainya orang kita yang menguburkan mayat di samping rumah, tidak sampai 7 langkah, gimana itu penjelasannya Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Penyebutan angka dalam hadis ataupun dalam Al-Quran itu bukan untuk litahqiq kadang-kadang. Itu gaya bahasa Arab. Bisa untuk taklil, bisa untuk takfir. Contoh, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat, sampai habis ayat. Permisalan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu biji menumbuhkan 7 cabang, setiap cabang ada 100. Berarti ada berapa tuh? 700. Apakah memang ada 700 kali lipat? Enggak. Kenapa? Allah nyebut 700 itu untuk menunjukkan banyak Allah kali lipat. Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu ujung-ujungnya. Sama dengan itu, 7 langkah itu maksudnya apa? Dekat, taklil. Bukan, jangan lebih kok buat lo rumah sebelah kubur ya enggak? Supaya enggak datang malaikat, gimana caranya? Rumah 3 langkah aja, enggak gitu. Ya, itu maksudnya taklil. 7 langkah itu maksudnya sedikit aja kita melangkah dari kubur, udah meninggalkan kubur, langsung ini malaikat datang nanya jenazah. Maksudnya apa? Sangat cepat malaikat datang untuk nanya. Lah, jangan terpatok pada angka ya, kecuali masalah poligami itu ya harus 4 ya, enggak boleh. Jangan kok kata Ustaz angka itu is just a number. Enggak boleh seperti itu ya. Nah, tapi kalau angka 7 biasanya itu dalam Al-Qur'an angka 7, 770, 7 langkah tadi itu taklil, taksir. Menunjukkan kalau 7 langkah berarti walaupun sedikit langkah datang malaikat. Misalnya kan 7 langkah ini kan dekat nih Bu. Saya ke Ibu kan paling-paling 7 langkah. Enak sudah datang malaikat. Nah, kalau 700 itu apa maksudnya? Banyak, berkali-kali lipat. Ya, takfir, taklil. Itu barangkali. Wallahu taala a'lam. Ya, kuburan dekat rumah boleh? Boleh. Ya, asal jangan di ya. Jangan di kamar tidur kita ya. Tapi boleh kayaknya kalau dalam kamar tidur. Nabi dimakamkan di kamar tidur Siti Aisyah dan Siti Aisyah masih tidur di situ. Wafat Abu Bakar dimakamkan di sebelah Nabi lagi. Kalau ibu mungkin takut ya. Kalau Siti Aisyah enggak. Ketika wafat Umar bin Khattab minta dimakamkan pula di sebelah Abu Bakar, baru Siti Aisyah pindah rumah. Ya, itu ya agak panjang kaji masalah kubur aku sebenarnya. Ya, yang penting jangan kuburkan orang di tanah sengketa ya. Enggak boleh ya. Nah, tanah yang jelas-jelas. Kalau tanah kita enggak masalah. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada satu pertanyaan, mungkin sekedar pertanyaannya mungkin larinya tentang takdir. Mungkin segala sesuatu yang terjadi di bumi ini murni karena takdir Allah yang Dia tulis di lauh mahfuz. Mengapa orang yang berdosa dihukum azab padahal mereka melakukan dosa karena menjalankan naskah yang telah Allah tulis? Betul. Mungkin yang kedua, apakah takdir yang Allah tulis di lauh mahfuz tadi bisa umatnya rubah atau tidak? Ya. Mungkin hanya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan berat ya, sama dengan ruh tadi, terlalu dalam membahas takdir sesat. Makanya kita harus kasih dulu garis bawah. Apa itu? Takdir kita bisa lihat dari 2 sisi. Kalau kita memandang takdir itu dari ilmu Allah dan inilah hakikat, maka Allah sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Ya enggak, Bu? Ya, ini hakikat. Siapa di antara kita yang akan masuk surga, Allah tahu. Siapa yang akan masuk neraka, Allah tahu. Pertanyaan kedua, kalau dari sudut pandang kita, siapa yang tahu siapa dia masuk surga atau neraka sekarang? Enggak. Kita enggak ada yang tahu. Sudut pandang Allah, Allah tahu. Sudut pandang kita, enggak tahu. Allah Maha tahu, kita enggak tahu. Maka tugas kita apa? Makanya kawan saya bilang apa? Fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Melihat zahir. Zahir maksudnya apa? Zahirnya orang yang masuk surga adalah orang yang banyak amal. Maka kita perbanyak amal.
Zahirnya orang yang masuk surga adalah orang yang meninggalkan maksiat, maka kita tinggalkan maksiat. Maka ahlu sunnah wal jamaah secara hakikat itu mereka seperti Jabariyah, tapi secara zahir mereka seperti Qadariyah. Ini contohnya ibu ya, besok nih, rezeki bapak untuk besok sudah dijamin Allah atau belum? Sudah dijamin oleh Allah. Pasti itu. Berarti kita perlu kerja enggak? Kenapa perlu kerja? Kan sudah dijamin Allah. Karena kita enggak tahu yang dijamin Allah itu apa. Oke, Allah sudah jamin, tapi kita enggak tahu jaminan Allah itu apa, pintunya dari mana. Maka tugas kita apa? Memperbanyak pintunya istilahnya. Ya, sama dengan amal tadi. Ustaz, apakah orang yang melakukan dosa itu dihukum masuk neraka? Padahal dia kan cuma menjalankan takdir. Nah, pertanyaannya sama dengan tadi. Ada orang misalkan nyuri sandal. Nyuri sandal. Ini ada kisahnya. Ada pencuri, kemudian pencuri ini masuk ke pengadilan. Sampai di pengadilan dia dihukum oleh hakim. Hukumnya apa? Potong tangan. Apa kata pencuri ini? Wahai hakim, saya mencuri karena takdir. Kalau Allah tidak izin, tidak mungkin saya bisa mencuri, katanya seperti itu. Ya enggak, Pak? Kan ya? Kalau Allah tidak ingin, saya tidak mungkin bisa mencuri. Kenapa engkau hukum saya? Allah yang mengatur saya, Allah yang membuat saya mencuri. Apa kata hakim? Ya, saya juga menghukum kamu karena Allah nyuruh saya juga. Ya, pernah dulu di kampung ada yang bilang seperti itu. Padinya dimakan oleh kambing tetangganya. Kemudian apa kata tetangganya ini? Tetangganya nak mau ganti. Katanya apa? Kambing saya ini digalakkan oleh Allah. Saya bilang sama ibu ini, Bu, besok kalau ketemu dia tampar aja. Terus kalau, kenapa tampar saya? Ini Allah yang gerakkan gitu. Itu apa namanya tuh? Itu hakikat. Sekarang diazab enggak orang ini di akhirat? Pertanyaannya, ketika kita berbuat dosa di dunia, ibu-ibu merasa terpaksa enggak? Apa-apa sekarang berjalan ke masjid merasa terpaksa enggak? Enggak. Hakikatnya kita hidup sesuai dengan aturan Allah, tapi kita dipaksa enggak? Enggak. Enggak ada yang terpaksa. Orang berbuat dosa itu karena dia ingin berbuat dosa atau karena Allah paksa? Secara hakikat karena Allah yang atur. Secara zahir karena dia yang ingin. Maka orang berdosa itu diazab karena apa? Karena dia ingin. Makanya Pak, makanya seperti ini ya. Orang beriman hidup di dunia cuma 60 tahun, cuma 70 tahun. Tapi di surga berapa lama? Selama-lamanya. Kenapa dia di surga selama-lamanya? Padahal imannya cuma 70 tahun. Dia di surga selama-lamanya karena keinginan imannya itu selama-lamanya juga. Sedangkan orang kafir di neraka berapa lama? Selama-lamanya. Padahal dia kafir di dunia cuma berapa lama? 70 tahun. Kenapa? Iradatul kufurnya itu selama-lamanya. Maksudnya walaupun dia abadi hidup di dunia, pasti selama-lamanya dia juga akan kufur. Makanya dia juga diazab di neraka selama-lamanya. Makanya kita diazab karena zahirnya kita berbuat dosa itu keinginan kita, bukan karena Allah yang atur. Walaupun secara hakikat Allah yang atur. Itu barangkali. Kita ambil lagi contoh C. Ambo kirim kepada kawan Ambo. Saya kirim lewat WA kepada kawan saya. Apa saya kirim? Bacarui. Ya, saya kirim carut pada kawan saya. Yang salah siapa, Pak? Saya yang ngirim WA atau perusahaan WA yang salah? Atau sinyal Telkomsel yang salah? Coba perhatikan, Pak. Sampainya pesan buruk saya pada kawan saya itu sehingga bisa sampai saya iya. Ada WA, ada sinyal. Kan ada 3 tuh. Saya, WA, dan sinyal. Yang salah siapa? Kalau saya tidak nulis, pesan tidak akan sampai. Kalau saya tulis tapi WA-nya down, pesan tidak akan sampai. Kalau saya nulis, WA-nya on tapi sinyal tidak ada, pesan juga tidak akan sampai. Sekarang pesannya sampai. Datang kawan, apa yang kamu kirim kepada saya? Saya bilang apa? Kalau WA itu tidak izinkan ngirim, tidak akan sampai itu. Saya bilang. Boleh tidak saya ngomong seperti itu? Saya tetap salah tidak? Itu takrib saja ya.
pendekatan paham saja, Pak. Jadi kalau kamu salah ya salah itu. Jangan salah pula orang. Ya, kamu mencuri ya mencuri. Jangan salah-salahkan takdir. Kamu berzina, jangan salah-salahkan takdir. Kenapa? Karena kamu berzina sebab apa? Ada keinginan kamu untuk berzina. Itu contoh. Wallahu taala a'lam. Ayat Al-Qur'an dan Al-Qur'an yang paling ringan kita baca itu adalah surat Al-Fatihah. Kita jadikan ini sebagai wasilah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyati salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya. Allahumma dafa'anna kulla bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa mihna wa fitnatin fid din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan, khususan ikhwanana fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.